Kajian online Ahlus Sunnah. Nabi SAW sebelumnya bersandar kemudian duduk. Dan beliau pun mengatakan, ketahuilah, termasuk di antara akbar al-kabair. Intabihu hadha ya ikhwan. Termasuk di antara akbarul kabair yang kebanyakan manusia lalai darinya. Sampai orang yang dikenal dengan ilmu dan dakwah, orang-orang yang dikenal dengan sunnah, lalai dari perkara ini. Tidak bisa dia menjaga lisannya. Barakallahu fikum. Sehingga Nabi SAW mengatakan, ketahuilah, beliau duduk loh nih ya, duduk. Yang sebelumnya bersandar kemudian duduk. Seakan-akan ini penting gitu loh. Seakan-akan banyak di antara manusia yang terjatuh di dalam perbuatan dosa yang dimaksud. Apa itu? Ala wa qawlu zur. Ala wa syahadatu zur. Barakallahu fikum. Termasuk di antara akbar al-kabair adalah ucapan zur. Ucapan dosa. Ucapan dosa. Baik itu mencakup kesyirikan, mencakup bid'ah, khurafat, mencakup kemaksiatan, ghibah, namimah, mengadu domba, mencela, melaknat, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Wa syahadatu zur. Demikian juga termasuk di antara dosa besar adalah persaksian palsu. Persaksian yang enggak benar. Hati-hati betul. Nabi SAW yukarriruha, famazal yukarriruha. Terus diulangi Rasulullah SAW. Menunjukkan betul-betul penting ini. Menunjukkan betul-betul sangat bahaya lisan ini kalau enggak digunakan sebagaimana mestinya. Banyak orang yang terjatuh di dalam dosa lisan ini. Barakallahu fiik. Nas'alullah salamata wal afiyah. Dan kepada Allah kita meminta perlindungan, penjagaan dan keselamatan. Nabi SAW mengulang-ulangnya hatta kulna, sampai Abu Bakar dan para sahabat yang lain radhiyallahu taala alaihim ajmain mengatakan laitahu sakat, karena kasihan sama Rasulullah SAW. Ahibati rahimani wa rahimakumullah. Az-zur, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, huwal kadhib. Zur itu dusta. Zur itu dusta secara makna seperti itu. Sumya zuran, kenapa kok dinamakan zur? Li'anna sahibahu yuzayyinuh wa yuzawwiruh wa yuhassinuhu hatta yuqbal. Karena pelakunya, yaitu orang yang mengucapkan ucapan zur tadi, dia menghias-hiasi ucapannya. Yuzawwiruh, dia memperbagus ucapannya. Biar apa? Biar diterima. Dusta itu sebenarnya, ucapannya dia itu dusta. Enggak benar. Enggak sesuai dengan waqi' dan kenyataan. Barakallahu fiik. Tapi ditutup-tutupi, dihias-hiasi. Sehingga dikatakan qaul az-zur. Biar apa? Biar diterima. Biar diterima, kalau enggak dihias-hiasi, maka manusia enggak mau menerima. Barakallahu fiik. Qala fal kadhibu yuzawwar wa yuhassan wa yuzayyan, kata Syekh. Kadhib yuzawwar wa yuhassan wa yuzayyan. Dusta itu ada seseorang yang menghias-hiasi, memperbagus, menutup-nutupi ucapannya. Hakikatnya dusta. Qala hafizahullah hatta yadunnahu nas sidqan wa haqqan. Sehingga ketika ditutup-tutupi tadi, dihias-hiasi tadi, barakallahu fiik. Ya.
diperindah tadi, dipercantik, diperbagus. Terkadang dibawakan dalil dari Al-Quran dan Sunnah wahakadha. Akhirnya manusia mengira ucapan tersebut ucapan yang sidqan wa haqqan, ucapan yang jujur dan benar. Tapi hakikatnya dusta. Barakallahu fikum. Famin a'zam qawli zur asyirk. Kemudian beliau mengatakan, hafizahullah, ketahuilah termasuk di antara qaulu zur yang paling besar adalah kesyirikan. Nah ini, ucapan dusta, ucapan zur, ini ucapan dosa secara umum. Masuk di situ kesyirikan dan ini ucapan zur yang paling besar dosanya. Kalau kita lihat dan kita perhatikan kesyirikan ini muncul dari lisan seseorang. Nah, yang meminta kepada selain Allah dengan lisannya kan? Minta kepada jin, minta kepada mayit, minta kepada selain Allah, pohon, batu dan seterusnya. Dengan lisannya kan? Berlindung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meminta istighatsah, isti'anah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta rezeki, meminta anak, meminta kesehatan kepada selain Allah. Syirik gitu. Dari mananya? Dari lisannya. Barakallahu fiik. Bersumpah dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lisannya. Dosa lisan itu yang bentuknya kesyirikan. Barakallahu fikum. Kata beliau, famin a'dam qawli zur asyirk wa du'a'u ghairillah azza wa jal. Meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, ala wa qawlu zur. Ketahuilah termasuk di antara dosa besar adalah qawlu zur. Ini. Yang Nabi SAW mengulang-ulanginya. Yang Nabi SAW sebelumnya bersandar kemudian duduk. Nabi ingin menyampaikan ini. Banyak sekali dosa yang terjadi disebabkan lisannya. Barakallahu fiik. Sehingga di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Qul innama harrama rabbi al-fawahish ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairi al-haqq wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan menyebutkan dosa secara bertahap dan bertingkat. Dari yang rendah, kemudian sedang, kemudian tinggi, kemudian yang paling tinggi dan paling besar. Yang pertama, Allah katakan, Qul innama harrama rabbiyal fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Sesungguhnya Rabbku mengharamkan perbuatan fahisyah yang nampak atau yang enggak nampak. Demikian juga Rabbku mengharamkan dosa perbuatan melampaui batas tanpa hak. Yang kedua, wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultanan. Yang ketiga, engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak ada dalilnya. Yani yang keempat. Ini dosa yang paling tinggi, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Engkau mengatakan tentang Allah dalam keadaan engkau tidak memiliki ilmunya. Engkau mengatakan sesuatu terkait dengan agama Allah, terkait dengan Allah Azza wa Jal, dalam keadaan engkau enggak memiliki ilmunya. Ini adalah dosa yang paling besar yang disebutkan dalam ayat ini. Kenapa? Ya karena tadi dari lisan, dari dosa lisan ini masuk padanya kesyirikan, masuk padanya bid'ah. Ucapan ahli bid'ah, Al-Quran makhluk. Ini ucapan kufur. Ucapan kufur ini, Al-Quran makhluk. Yang dikatakan oleh orang-orang Jahmiyah,
Mu'tazilah. Barakallahu fikum. Dari lisan. Demikian juga ucapan Qadariyah. Ucapan Jabriyah. Yang mereka mengingkari takdir. Yang satunya kebablasan dalam menetapkan takdir. Ucapannya orang-orang Khawarij. Yukaffirun ashab al-kabair. Yang mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar. Ucapannya Murji'ah. Yang mereka mengatakan dosa itu enggak mempengaruhi keimanan. Iman seseorang masih sempurna. Seperti imannya Jibril. Seperti imannya Abi Bakar As-Siddiq. Hakada. Ucapan-ucapan yang bid'ah muncul dari lisan. Ucapan-ucapan yang maksiat. Ucapan-ucapan yang dosa besar. Ya, contohnya ghibah, namimah. Ghibah dan namimah mengadu domba. Dusta. Ucapan yang merendahkan orang lain. Mencela orang lain. Melaknat orang lain. Barakallahu fikum. Sehingga Allah mengatakan, wa antaqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Dan ingat, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang syaitan itu bersemangat untuk terus menggoda manusia. Hendaknya kita waspada dan kita hati-hati, jangan kita mengikuti dan mentaati syaitan. Fi hadza. Allah mengatakan innama ya'murukum. Syaitan itu memerintahkan kalian. Bil fahsya'i wal munkar. Innama ya'murukum bis-su' wal fahsya' wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Innama ya'murukum bis-su' wal fahsya' wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya syaitan itu memerintahkan kalian kepada kejelekan. Syaitan senantiasa memerintahkan kepada kalian terhadap perbuatan fahisyah. Dan ingat di akhir, syaitan memerintahkan kalian untuk berucap, untuk berkata, untuk berbicara tentang Allah, tentang agama Allah Subhanahu wa taala yang kalian tidak memiliki ilmu padanya. Barakallahu fikum.